Kerajaan Mataram Islam adalah salah satu kerajaan terbesar di Nusantara yang wilayahnya pernah meluas dari Jawa Timur hingga Jawa Barat. Namun siapa sangka, kerajaan yang begitu kuat ini akhirnya terpecah menjadi 4 kekuatan: Keraton Surakarta, Keraton Yogyakarta, Pura Mangkunegaran, dan Pura Pakualaman. Dalam video ini, kita akan menelusuri silsilah, konflik, perjanjian-perjanjian penting, serta tokoh-tokoh kunci yang membentuk sejarah panjang Mataram. Hingga lahirnya keraton-keraton besar di Jawa yang kita kenal hari ini. Selamat datang di perjalanan sejarah yang penuh intrik, politik, dan kebijaksanaan para raja Jawa. Mataram Islam berawal pada akhir abad ke-16, dipimpin oleh Panembahan Senopati, putra Ki Ageng Pemanahan. Dari sinilah dinasti Mataram dimulai, sebuah fondasi yang akan membentuk masa depan Jawa. Panembahan Senopati dikenal sebagai pemimpin karismatik dan spiritualis yang kuat. Dalam tradisi Jawa, ia dikisahkan menjalin hubungan spiritual dengan Ratu Laut Kidul, yang dipercaya memberi legitimasi spiritual pada kekuasaannya. Mataram kemudian diperkuat oleh putranya, Panembahan Hanyakrawati, tetapi baru mencapai kejayaan terbesar di era Raja ketiga, Sultan Agung. Sultan Agung, yang memerintah dari 1613 hingga 1645, adalah tokoh sentral yang menjadikan Mataram kekuatan politik terbesar di Jawa. Di bawah kepemimpinannya, Mataram berhasil menguasai hampir seluruh Jawa kecuali Batavia, menunjukkan ambisi dan kekuatan militernya. Sultan Agung dikenal sebagai reformis pemerintahan, seorang panglima perang ulung, dan pembaharu budaya. Ia juga merupakan pembuat kalender Jawa Islam yang masih digunakan hingga hari ini, sebuah warisan budaya yang tak ternilai. Namun setelah wafatnya Sultan Agung, Mataram memasuki masa yang lebih rumit, campur tangan VOC yang makin dalam. Sepeninggal Sultan Agung, penerusnya seperti Amangkurat I, Amangkurat II, hingga Pakubuwono I mengalami banyak konflik internal dan pemberontakan. VOC memanfaatkan kondisi ini untuk memperlemah Mataram dari dalam, mengikis kedaulatan kerajaan. Pemberontakan Trunajaya, perpecahan keluarga kerajaan, hingga konflik suksesi menyebabkan Mataram semakin bergantung pada VOC. Pada masa Pakubuwono II, konflik mencapai puncaknya ketika terjadi geger pecinan dan serangan pasukan Mataram yang justru membuat VOC semakin menancapkan kekuasaan. Titik balik terbesar terjadi pada 1745-1755 ketika Mataram pecah menjadi dua. Pakubuwono II wafat dan digantikan Pakubuwono III, namun muncul sosok lain yang juga ingin menjadi raja, Pangeran Mangkubumi, pamannya sendiri. VOC memanfaatkan konflik ini, dan puncaknya terjadi pada Perjanjian Giyanti 1755. Perjanjian ini secara resmi membagi kerajaan Mataram menjadi dua. Pakubuwono III memerintah di Surakarta, yang kemudian dikenal sebagai Kasunanan Surakarta. Sementara Pangeran Mangkubumi diangkat menjadi Sultan Hamengkubuwono I, pendiri Keraton Yogyakarta. Inilah awal dua kerajaan besar, Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta, yang berdiri berdampingan. Namun perpecahan belum selesai. Tokoh penting lain, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa, masih berperang melawan VOC. Ia tidak puas dengan pembagian kekuasaan tersebut, menuntut pengakuan atas perjuangannya. Setelah 17 tahun perang, akhirnya dicapai kesepakatan melalui Perjanjian Salatiga 1757. Isinya, Raden Mas Said diberi wilayah dan kekuasaan sendiri, mendirikan Kadipaten Mangkunegaran. Ia diangkat sebagai Katpaa Mangkunegarai, menjadikan Mangkunegaran kekuatan ketiga dalam pecahan Mataram. Ketegangan internal Yogyakarta kembali terjadi pada awal abad ke-19, memicu perpecahan lebih lanjut. Pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono II, terjadi konflik antara istana dan pemerintah kolonial. Pihak kolonial mendukung putra mahkota lain, Pangeran Otokusumo, untuk memecah kekuatan kesultanan. Hasilnya, pada tahun 1813, lahirlah negara baru, Kadipaten Pakualaman, yang dipimpin oleh Paku Alam I. Dengan demikian, pecahan Mataram menjadi 4, Kasunanan Surakarta, Kesultanan Yogyakarta, Mangkunegaran, dan Pakualaman. Keempat keraton ini kemudian hidup berdampingan, masing-masing dengan budaya, tradisi, dan kontribusinya yang unik. Pada masa kemerdekaan Indonesia, Yogyakarta, di bawah Sultan Hamengkubuwono IX dan Pakualam VIII, memberi dukungan besar bagi Republik. Karena jasa inilah Yogyakarta diberi status istimewa, sebuah pengakuan atas peran historisnya. Surakarta, meski memiliki peran budaya yang kuat, tidak mendapat status istimewa karena dinamika politik masa revolusi. Hingga hari ini,
Keempat keraton masih berperan penting dalam menjaga warisan budaya Jawa, dari tari, gamelan, upacara adat, hingga filosofi hidup masyarakat Jawa. Dari sebuah kerajaan besar bernama Mataram Islam, lahirlah 4 pusat budaya Jawa yang berdiri hingga saat ini: Surakarta, Yogyakarta, Mangkunegaran, dan Pakualaman. Perpecahan yang dulu terjadi bukan sekadar konflik politik, tetapi bagian dari perjalanan sejarah panjang yang membentuk wajah Jawa hari ini. Jika kamu ingin kami mengupas lebih detail tentang masing-masing keraton, tokoh-tokoh besar, atau perang-perang penting Mataram, tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video sejarah berikutnya.